Hai teman-teman, saya Dinisha Tharmalingam, dokter gigi muda dari Universitas Padjadjaran bersama pembimbing saya, Dr. Gigi Teni Setiani Dewi, MKes Spesialis Penyakit Mulut, konsultan, akan membahas tentang candidiasis pseudomembrane. Apa itu candidiasis? Candidiasis adalah suatu diagnosis yang menggambarkan adanya lesi infeksi dalam rongga mulut yang disebabkan oleh jamur opportunistik, iaitu Candida albicans. Apa itu infeksi opportunistik? Infeksi ini terjadi kerana menurunnya daya tahan tubuh sehingga flora normal dalam rongga mulut menjadi bersifat patogen. Plak putih yang terdiri dari disquamasi epitel, hifa candida, fibrin dan jaringan nekrosis yang terbentuk pada jaringan mukosa oral yang terinfeksi. Faktor predisposisi atau penyebabnya adalah seperti penggunaan antibiotik dalam jangka waktu panjang atau obat imunosupresif dan juga penyakit menurunnya imun tubuh seperti HIV, leukemia dan lain-lain. Tanda-tanda klinis buat seseorang yang mengalami pseudomembrane candidiasis adalah plak atau bercak putih pada permukaan mukosa rongga mulut iaitu mukosa buccal, palatum lunar dan keras, oropharynx dan lidah. Plak putih dapat dihilangkan dengan cara swab atau dikeruk dan akan meninggalkan area kemerahan serta kadang disertai perdarahan. Selain itu, seseorang akan mengalami menurun rasa pengecapan, nyeri saat menelan dan juga mulut terasa kering, perih dan panas. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosisnya adalah pemeriksaan KOH dengan mengorek lesi atau plak dengan menggunakan scalpel steril lalu diletakkan pada objek gelas. Tambahkan 1 tetes larutan KOH 20%, kemudian spesimen ditutup dengan kawa gelas. Hasilnya dapat dilihat memakai mikroskop dengan pembesaran 10 hingga 40 kali, berupa gambaran bentuk bulat dan batang hifa jamur. Pemeriksaan lainnya berupa kultur jamur, di mana swab jaringan diambil dari lesi atau plak dengan spatula yang bersih dan dicampurkan dengan selain steril. Setelah itu, spesimen diinokulasikan dalam agar dextrosa dan diinkubasi selama 3-4 hari. Jika terdapat infeksi Candida, akan terlihatnya adanya koloni fungal yang berupa krim berwarna putih, licin disertai bau yang khas. Sedangkan pemeriksaan serologi antibodi jamur Candida diambil dari sampel darah dan dilanjutkan dengan pemeriksaan ELISA. Pathogenesis pseudomembrane candidiasis. Candida albicans merupakan flora normal yang ada di rongga mulut yang akan menjadi patogen apabila kondisi imun tubuh seseorang menurun. Karena Candida bersifat opportunistik. Ada beberapa fase dari pseudomembrane candidiasis. Fase pertama adalah kolonisasi. Pada fase ini, Candida albicans akan menempel pada epitel dan mengambil nutrisi dari host. Fase kedua adalah infeksi awal, iaitu Candida mulai penetrasi epitel dan menyebabkan penurunan nutrisi dari host. Seterusnya adalah fase ketiga, iaitu infeksi selanjutnya. Pada fase ini, Candida mulai penetrasi ke jaringan dan mulai invasi ke jaringan vaskular. Fase terakhir akan terjadi apabila Candida menembus dinding endotel
dan masuk ke pembuluh darah dan menyebar sehingga dapat terjadi infeksi yang lebih meluas. Seseorang yang mengalami pseudomembrane candidiasis harus menjaga kebersihan mulut dengan memastikan menyikat gigi 2 kali sehari dan juga tidak lupa menyikat lidahnya. Pengobatan antifungal dalam bentuk topikal dan sistemik bisa diberikan. Dalam terapi lini pertama adalah obat Nystatin dan Miconazole. Terapi lini kedua adalah obat Fluconazole. Obat Fluconazole efektif untuk infeksi yang tidak responsif terhadap ubat-ubat anti jamur topikal dan tidak dapat diberikan pada pasien dengan mulut kering. Untuk mendapatkan obat-obatan antifungal ini harus memakai resep dari doktor giginya.